dapat melihat, bahkan dapat kami mengalami dalam hidup kami bahwa tekanan, rintangan hidup itu silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau mengajar kami akan tetap berpegang kepada kebenaran firman, untuk kami tetap bertahan sampai kami memiliki satu janji dari Tuhan. Karena itulah tujuan kami untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu menuntun kami, membimbing kami hingga kami ada saat siang hari ini Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami sebentar akan kembali menerima firman Allah yang hidup itu sebagai kekuatan dalam jiwa kami, sebagai terang dalam langkah hidup kami, supaya kami berjalan seturut mau Tuhan, untuk kami menuju kepada kesempurnaannya Tuhan, sebagaimana yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Pakai kami semua dalam kasih Tuhan, dan urapi kami semua untuk menerima firman, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik umat-Mu yang akan menerima. Biar kami semua dapat diurapi Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Puji-pujian yang sudah kami naikkan padamu akan meyakinkan hati kami bahwa Engkau ada di tengah kami, Engkau berhadirat di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami, dan kami akan membuka hati kami akan menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami serahkan semua. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Kembali kami menyampaikan kepada kita semua, menyampaikan salam sejahtera, salam persekutuan di dalam Kristus Tuhan kita, yang telah memberikan waktu yang sangat baik hingga ini bagi saya dan saudara, untuk kita sama-sama dapat kembali belajar dari firman Tuhan. Marilah kita sama-sama membuka hati kita untuk menerima suara Tuhan atau firman Allah yang merupakan roti yang turun dari surga. Biar hati kita ini menjadi satu hati, tempat kediaman firman itu. Maka kita harus melembutkan hati kita seluruh untuk kita dapat nanti mendengarkan firman-firman Tuhan. Kesaksian yang sudah tadi kita dengarkan dan saudara kita Bapak Anugerah merupakan satu kesaksian yang juga membangun setiap kehidupan kita, supaya kita dapat melihat diri kita sendiri, tetapi dengan berkaca dengan firman. Jangan lihat diri sendiri dengan hanya berfokus kepada apa yang menurut pandangan kita benar dan baik. Tapi Tuhan mau supaya semua kehidupan kita ini dapat kita lihat dari firman Tuhan. Di saat tadi Pak Anugerah berkata tentang kebaikan, kebaikan ini adalah merupakan satu yang relatif. Orang bisa baik oleh karena sesuatu, orang bisa baik ada keinginan sesuatu.
Tetapi saya juga bersyukur saat siang hari ini kesaksian ini akan memberikan jawaban. Firman hari ini akan memberikan jawaban bagi kita sekalian, supaya kita menyadari di atas kebaikan itu masih ada yang harus kita perhatikan, yang harus ada di dalam diri kita. Ya, sekali lagi saya mengatakan di atas kebaikan itu masih ada yang harus kita perhatikan dalam diri kita ini, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya nanti kita belajar bagaimana kita berbuat sesuatu itu benar-benar menjadi satu perbuatan yang tak pernah berubah, tetapi tetap kekal adanya. Itu namanya kesetiaan. Nah, mari coba kita akan membaca dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, yang menjadi firman yang akan kita renungkan pada saat ini, untuk nanti kita dapat apa yang harus kita miliki dalam hidup kita. Mari kita membaca sama-sama ini. Puji Tuhan. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Jadi tidak sedikit orang yang mengaku aku baik, aku baik. Tadi Pak Anugrah mungkin dia merasa baik, selama ini dia merasa baik. Itu tidak salah. Tapi apa yang dikatakan Amsal Sulaiman, banyak orang menyebut diri baik hati. Maka saya mengatakan, jangan sampai kita nanti berfokus hanya dalam sifat ini. Oh, Pak Simormata itu baik, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Tetapi Tuhan ingin melihat sesuatu, dan itu yang terpenting, yang menjadi satu sifat yang harus ada di dalam hidup kita. Dan sifat inilah yang sangat begitu sulit ditemukan dalam pribadi seseorang. Sebab kalau kita kembali kepada sejarah, sifat ini akan membawa setiap kehidupan orang yang memiliki sifat ini akan dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Apa itu? Baik, kita lanjutkan membaca. Banyak orang yang menyebut diri hati baik. Pak Anugrah tadi mau dibaca ini, Pak. Sudah dibaca ini? Sudah? Pak ya? Jadi jangan takut kalau ada nanti bilang Bapak tidak baik. Ya, gak usah bingung, gak usah merasa sedih. Kalaupun orang mengatakan kita tidak baik, apalagi istri mengatakan kita kurang baik, itu hal yang biasa. Ya. Bukan hanya Bapak yang menerima hal itu, mungkin saya juga menerima hal itu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang dalam bisikan bisa istri berkata, berkali Bapak itu. Jadi jangan terlalu peka dalam hal itu. Kadang-kadang kalau nggak ada uang, kadang-kadang istri suami ini tidak baik. Tapi kalau banyak uang, wah suami itu sudah baik. Kalau dompet suami terbaik. Tapi bagi istri
Tapi bukan istri-istri yang di sini ya, di luar sana itu. Ya. Jadi kalau tadi Pak Anugrah tanya kepada istrinya, "Ma, menurutmu baiknya aku?" Kurang. Apalagi masih ada perkataan orang, masih ada nilai plus. Bagaimana mengatakan tidak ada sedikit pun perbedaan? Lebih bahaya. Tapi apa yang mau kita ingin miliki dalam hidup kita di atas keduanya ini? Supaya nanti kita dapat melihat itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang dicari Tuhan dari kehidupan kita sekalian, anak-anaknya. Maka dikatakan di dalam ayat selanjutnya, perhatikan dengan baik, ya. Terus kan dalam ayat yang tadi, ya. Tetapi orang yang setia, Ya. siapakah yang menemukannya? Tetapi yang orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Orang bisa banyak berbuat baik, tetapi tidak memiliki sifat kesetiaan, tak berguna. Ini yang mau diinginkan Tuhan dalam hidup kita sekalian, anak-anak Tuhan. Sebab untuk mencapai sesuatu dari Tuhan, atau untuk memiliki satu janji dari Tuhan, Tuhan menuntut setiap kehidupan kita menjadi kehidupan yang setia. Dan itu merupakan satu perintah Allah bagi umatnya, supaya dimanapun mereka ada, kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berdiam, Tuhan katakan kepada umatnya, engkau harus menjadi umat yang setia. Kesetiaan inilah yang dicari Tuhan. Maka dikatakan oleh Amsal Sulaiman, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan ini seringkali tidak menjadi satu sifat yang dapat dibuktikan dalam kehidupan umat Tuhan, terkhusus dalam pengikutannya kepada Tuhan. Maka di dalam Ulangan pasal yang kelima sebagai contoh umat bangsa Israel tidak menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32. Mari teruskan. Ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Teruskan. Ya. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Teruskan. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itulah firman Allah. Tadi sebenarnya Pak Anugrah bertanya kepada Ibu Anugrah, "Ma, menurutmu setia yang aku?" Nanti istri baru menjawab, "Setia dalam hal apa, Papa?" Baru Bapak itu bingung menjawab. Setianya dalam hal apa? Tetapi kalau kita melihat apa yang dilihat Tuhan bagi umat bangsa Israel, kesetiaan yang dituntut oleh Tuhan adalah untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Dan inilah yang menjadi satu tantangan gereja. Ini menjadi tantangan bagi umat bangsa Israel, umat Tuhan. Mereka menjadi umat yang berubah setia.
Tuhan ajar kita sebagai anak Tuhan, mari untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Sebab Tuhan selalu memperhatikan sikap tingkah laku dan perbuatan kita di hadapan Allah. Dan Tuhan tak pernah melalaikan pandangannya dalam diri saya dan saudara. Dan Tuhan melihat selalu apakah kita menjadi satu pribadi yang benar-benar berlaku setia kepada Allah, kepada Dia, atau kita tidak menjadi orang yang setia kepada Dia. Kesetiaan ini yang menjadi satu modal bagi saya dan saudara untuk kita nanti bisa dijadikan oleh Tuhan menjadi yang terutama di hadapan Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, saya akan menyampaikan kepada kita, di saat kita menjadi kehidupan yang berubah setia di hadapan Allah, maka sifat yang berubah setia itulah yang akan menjadi satu pembawa malapetaka dalam hidup saya dan saudara. Mengapa harus begitu? Sebab kita menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dan firman Allah juga pernah mengatakan itu. Yerusalem itu katanya adalah kota. Yerusalem itu adalah kota. Yerusalem itu adalah kota setia. Berarti orang-orang yang tidak setia tidak akan pernah menduduki kota Yerusalem. Bangsa Israel berubah setia dari hadapan Allah. Coba kita baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita melihat bahwa keadaan umatnya berubah, sehingga Tuhan membawa satu akibat dalam hidup mereka. Ya, coba kita akan masuk di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 dalam ayat yang pertama. Dimulai, puji Tuhan. Terus kan? Ya. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Rehabeam bersama seluruh umat bangsa Israel meninggalkan perintah Tuhan, hukumnya Tuhan. Terus kan? Ya. Ketika kerajaannya menjadi kokoh. Ketika kerajaannya sudah menjadi kokoh. Terus kan? Dan kekuasaannya menjadi teguh. Dan kekuasaannya menjadi teguh. Terus kan? Ya. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, Ya, terus kan? majulah Sisak, Ya. Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ya, terus kan? Mereka berubah setia. Maka umat bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Dan itu menjadi penyebab malapetaka bagi umat bangsa Israel. Di waktu bangsa Israel masih dalam pemerintahan Raja Daud, Raja Daud membawa umat itu menjadi umat yang tetap setia kepada Allah. Maka Allah tetap memberkati bangsa Israel dengan berlimpah-limpah, dan Allah selalu memberikan penyertaan dan perlindungannya kepada umat bangsa Israel. Baik pada zaman Raja Salomo, tetapi setelah mereka menyelesaikan tugas kerajaannya, oleh karena sesuai mungkin sudah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah, muncullah Raja Rehabeam. Dan Raja Rehabeam inilah memulai berontak terhadap Allah, dan firman Allah berkata bahwa Raja Rehabeam membawa bangsa Israel untuk berubah setia di hadapan Tuhannya. Maka saya mengatakan, ini menjadi satu tantangan, ini menjadi satu perjuangan bagi setiap kehidupan manusia, supaya di dalam hidupnya ada karakter atau sifat kesetiaan.
kita melihat dulu kesetiaan kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat keadaan manusia atau nikah kehidupan manusia pada akhir zaman, mengapa terjadi banyak kehidupan manusia tercerai-berai atau nikah yang hancur atau nikah yang tercerai? Apa yang hilang saudara yang dikasih Tuhan? Sifat kesetiaan. Sifat kesetiaan itulah yang sudah hilang dari kehidupan manusia. Sifat-sifat kesetiaan itulah yang telah tidak ada lagi di dalam hati seorang suami, hati seorang istri, sehingga terjadi perceraian, terjadi perselisihan, terjadi perselingkuhan yang mendatangkan sakit hati bagi kedua belah pihak. Coba saya bertanya kepada saudara, di saat istrimu, seorang bapak, di saat istrimu tidak menjadi istri yang setia, bagaimana kira-kira hatimu melihat seorang istri yang tidak setia itu? Atau sebaliknya, bagaimana seorang istri yang melihat suaminya tidak menjadi suami yang setia akan janjinya? Tentu seorang istri akan hancur hatinya. Maka saya mengatakan kepada kita bahwa sifat kesetiaan ini, siapa yang dapat menemukannya? Sifat kesetiaan inilah yang mau dituntut oleh Tuhan dari hati saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai berubah. Bagaimana kita menyikapi perintah Allah itu dalam kehidupan kita sekarang? Di sini tadi kita melihat di saat Rehabeam menjadi kuat dan kokoh, maka ia menjadi berubah setia kepada Tuhan. Berarti sebelum kerajaannya kuat, sebelum kerajaannya kokoh, berarti dia masih setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, di saat Rehabeam memiliki puncak keberhasilan dalam kehidupannya, disitulah dia berubah setia kepada Tuhan. Dan nanti kita melihat ini bahwa Raja Rehabeam ini menjadi satu raja yang memang akan dibuat oleh Tuhan, menjadi satu raja yang ditolak oleh Tuhan. Maka saya mengatakan kepada kita semua anak Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kesetiaan dalam kehidupan kita. Apalagi kesetiaan kita akan janji Allah atas atau perjanjian kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga hukum perjanjian kesetiaan itu dalam kehidupan kita, supaya kita jangan menerima akibat perbuatan itu dalam kehidupan kita. Maka saya ingin membagikan kepada kita untuk menjadi satu renungan di dalam hati saya dan saudara. Di saat kita menjadi orang yang berubah setia kepada Allah, apa yang harus kita terima hukumnya dari Tuhan? Mungkin kita berkata, aku sudah berubah setia, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku. Tetapi ingatlah, cepat atau lambat Allah itu akan bertindak untuk memberikan penghukuman kepada orang-orang yang berubah setia kepada Dia. Tidak ada manusia siapapun yang ada di dalam Alkitab yang berubah setia kepada Allah yang tidak mendapatkan sesuatu penghukuman daripada Allah. Semua dihukum oleh Tuhan dengan begitu ngeri. Maka saya mengatakan, kita harus belajar koreksi kesetiaan kita. Amin.
Periksa kesetiaan kita. Ini yang terpenting, yang harus kita waspadai dalam diri kita. Jangan sampai roh kesetiaan terhilang dari hati saya, terhilang dari hidup kita, sebab itu akibat fatal dalam hidup kita. Dulu setia, beribadah setia, berdoa setia, baca firman setia. Tapi seiring dengan waktu atau keadaan, kesetiaan kita berubah drastis. Kita menyadari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga menyadari itu. Waktu dulu kita menyadari, waktu kita mula-mula merasakan bagaimana hidup dalam Tuhan, luar biasa kesetiaan kita. Berdoa pagi hari, berdoa tengah hari, berdoa malam hari, baca firman setiap hari. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, masihkah ada itu di dalam diri kita? Maka saya mengatakan, di saat hidup seseorang itu berubah setia, ada konsekuensi yang akan diterima dari Tuhan. Maka kita harus belajar ini. Apa yang diinginkan Allah, apa yang dicari Tuhan dari hidup saya dan saudara. Bang Amsal Sulaiman tadi mengatakan kesetiaan. Kesetiaan itulah yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kesetiaan itulah yang harus kita tingkatkan dalam setiap langkah-langkah hidup kita dalam iman. Sebab kesetiaan itu akan membawa saya dan saudara menjadi satu pribadi yang dapat perhatian Tuhan. Saya akan bawa kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 5:1. Ya, supaya kita dapat sama-sama melihat apa akibat jika kita ini umat yang berubah setia pada Tuhan. Ya, di saat kita menjadi satu umat yang berubah setia dari Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 5:1. Puji nama Tuhan. Ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku. Oleh karena kamu telah berubah setia terhadap aku, kata Tuhan. Terus kan? Ya. Engkau orang Israel. Terus. Dekat mata air Meriba di Kades. Ya. Di padang gurun Zin. Ya. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Ya, terus kan? Engkau orang Israel. Ya. Engkau boleh melihat negeri itu. Engkau boleh melihat negeri yang kujanjikan itu kepadamu. Terus kan? Ya. Bertahun di depanmu. Ya. Tetapi tidak boleh masuk ke sana. Tetapi kamu tidak akan boleh masuk ke sana. Terus kan? Ya. Negeri yang kuberikan kepada orang Ke Israel. negeri yang kuberikan kepada orang-orang Israel. Apa yang kita lihat? Ini pernyataan firman ini dinyatakan kepada Musa. Bukankah Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menuju pada perjanjian tanah Kanaan? Sesungguhnya Musa harus masuk ke tanah Kanaan, sebab dialah yang menerima janji itu dari Allah untuk dibawakan kepada umat bangsa Israel. Tetapi Musa yang membawa janji Allah itu kepada umat bangsa Israel, firman Allah mengatakan, kamu tidak boleh masuk. Perjuangan Musa apakah diperhitungkan Tuhan? Padahal kita melihat bagaimana Musa memperjuangkan bagaimana orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sangat begitu luar biasa tantangan yang dialami dalam kehidupannya. Tetapi adakah Tuhan melihat itu
itu semua dalam kehidupan Musa, seandainya Tuhan perhitungkan itu, walaupun Musa itu berubah setia, dia harus masuk. Artinya apa? Itulah saking besarnya dosa orang yang berubah setia dari Tuhan. Maka kita jangan sampai lalai memperhatikan sikap kita. Jangan sampai kita lalai memperhatikan roh kita. Masihkah ada roh kesetiaan dalam dirimu? Masihkah ada roh kesetiaan di dalam hatiku? Masihkah ada roh kesetiaan dalam pribadi kita masing-masing yang membuat nanti Allah senantiasa tetap berkenan dalam hati kita? Maka saya mengatakan kepada kita, orang umat bangsa Israel adalah orang-orang yang begitu mudah berubah setia kepada Tuhan. Dan karakter itulah yang senantiasa berlaku dalam hidup umat Tuhan di akhir zaman. Mempertahankan roh kesetiaan itulah yang tidak ada di dalam diri kita. Jujur kita bicara ini semua. Kita harus mengakui kelemahan ini. Kita harus mengakui salah satu kemunduran kita di hadapan Tuhan. Kita harus bisa berhitung itu dalam diri kita. Kesetiaan itu sungguh membuat kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Musa dikatakan oleh Tuhan, engkau cuma hanya melihat kota itu, tetapi kamu tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bukankah itu tanah perjanjian, tanah Kanaan, kota, negeri yang penuh susu dan madu?